Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayunda Nurfatihah Safitri, mahasiswa semester 1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021 STKIP PGRI Ponorogo. Di sini saya akan mereview buku fiksi yang berjudul Cerita Tentang Rani. Buku ini ditulis oleh Heri Santoso yang terbit pada tahun 2017 pada cetakan yang pertama. Buku ini memiliki halaman 220 halaman, tidak tipis dan juga tidak tebal. Buku ini diterbitkan oleh Pink atau Laksana Group. Dan juga buku ini beri-ISBN 9786024071202. Buku ini saya beli saat ada bazar buku di sekitar alun-alun Ponorogo dengan harga Rp25.000. Buku ini menceritakan tentang seorang guru yang bernama Rani. Dia mengajar di sekolah dasar di pulau terpencil yaitu Pulau Masalimbu di antara Pulau Madura dan Pulau Kalimantan. Rani masih memiliki keturunan darah priayi. Ayahnya merupakan pensiunan bupati yang memandang Rani sebelah mata karena pekerjaannya yang hanya guru di sekolah dasar. Berbanding balik dengan kakaknya Pras yang selalu dibangga-banggakan, disanjung-sanjungkan karena pekerjaannya yang begitu wah, karena kakaknya bekerja di Amerika Serikat. Rani memiliki anak asuh di Pulau Masalimbu bernama Naomi dan kekasih bernama Pahlevi yang tidak lain. Pahlevi itu adalah ayah dari Naomi tersebut. Di tengah-tengah Rani mengajar, Rani mendapatkan kabar bahwa ayahnya masuk rumah sakit. Rani ingin segera pulang karena Rani khawatir, cemas, namun ia sadar bahwa Rani sedang mengajar. Ia pun memutuskan untuk menyelesaikan mengajarnya. Setelah itu, ia memutuskan untuk pulang ke Blitar untuk menjenguk ayahnya di rumah sakit, tapi sebelum itu ia berpamitan kepada Naomi dan Pahlevi. Ia berjanji akan kembali ke Pulau Masalimbu. Setelah Rani sampai di rumah sakit, ternyata kakaknya sudah ada di sana dan ayahnya masih koma. Setelah ayahnya sadar dari koma, ayahnya memiliki permintaan, yaitu ayahnya meminta agar Rani menikah dengan sahabat kakaknya yang bernama Alex. Dia seorang pengusaha dan bekerja di beach. Rani pun ingin menolak, tapi ia merasa seperti jika dia menolak, ayahnya akan semakin drop. Dan dia juga termasuk anak yang selalu patuh terhadap orang tuanya. Rani pun hanya bisa mengiyakan permintaan tersebut. Tidak lama dari itu, pernikahan Rani dan Alex pun digelar dengan megah. Setelah Rani sah menjadi istri dari Alex, Rani pun diboyong ke rumah Alex. Saat Rani jalan-jalan di mall, ia bertemu dengan pria Parubaya dan berbincang-bincang. Ternyata pria Parubaya itu juga bekerja di beach. Ia pun bertanya, dia pun berbincang-bincang dan dia mengatakan bahwa suaminya juga bekerja di beach itu, di perusahaan itu. Namun pria Parubaya itu tidak mengenalnya. Begitu. Rani pun merasa curiga. Akhirnya Rani memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Akhirnya Rani mencoba bertanya pada perusahaan beach. Setelah ia bertanya-tanya, ternyata hasilnya nihil. Tidak ada yang namanya Alex di perusahaan tersebut. Rani pun mencoba bertanya kepada suaminya. Suaminya mencoba untuk berkilah, terus berkilah, sampai akhirnya suaminya pun marah dan berkata jujur kepada Rani bahwa ia tidak bekerja di beach dan ia menikahi Rani atas jaminan utang kakaknya. Dan Alex pun tidak mencintai Rani, hanya sebatas untuk jaminan atas utang kakaknya sampai lunas nanti. Rani pun merasa kecewa
dan tertipu. Alex pun pergi dari rumah menggunakan mobil. Saat itu polisi datang membawa surat penangkapan kepada Alex dan kakaknya Pras, yang ternyata Alex dan Pras itu merupakan sindikat narkoba, obat bius, dan ganja. Mereka tidak bekerja di perusahaan badge atau di Amerika Serikat. Mereka hanya seorang sindikat narkoba dan juga sindikat narkoba, obat bius, dan ganja. Setelah Alex dan Pras lama menjadi buron, akhirnya mereka tertangkap dan dipenjara atas saksi Rani sendiri. Rani pun memutuskan untuk pulang ke Blitar mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ternyata ayahnya sudah tidak ada. Jenazah ayahnya pun sudah dibawa ke rumah. Rani pun segera pulang ke rumah dan menangis sejadi-jadinya. Rani pun juga ikut mengebumikan ayahnya. Setelah itu, Rani ditanyai oleh ibunya apa rencananya setelah ini, begitu. Rani pun mengatakan bahwa ia ingin bercerai dengan Alex dan juga ia ingin menyelesaikan pekerjaannya di Pulau Masalimbo yang ia tinggalkan begitu saja. Saat itu Rani pun mengurus perceraiannya dengan Alex. Setelah dia resmi bercerai dengan Alex, dia pun kembali ke Pulau Masalimbo untuk menyelesaikan urusan pekerjaannya beserta mengunjungi anak asuhnya dan juga kekasihnya. Sesampainya di sana, ia langsung mengunjungi anak asuhnya tersebut dan juga Pak Levi. Mereka pun bahagia. Setelah itu Rani pun mengurusi pekerjaannya, dan setelah itu selain selesai pekerjaannya juga sudah diurus begitu. Terus Rani dan Pak Levi pun memutuskan untuk menikah dan akhirnya mereka hidup bahagia. Menurut saya buku ini memiliki kekurangan dari segi covernya. Covernya ini menurut saya kurang menarik, ya kan? Terus jalan ceritanya yang menurut saya kurang kompleks, dan juga alur ceritanya yang mudah ditebak oleh pembaca. Sedangkan kelebihan dari buku ini, bahasanya mudah dipahami, ciptanya pun juga tidak berbelit-belit. Dan hal yang bisa saya ambil dari buku ini adalah memang menjadi guru itu tidak membuat kita kaya, apalagi cenderung gajinya yang tidak begitu besar. Namun mereka memiliki tugas yang sangat mulia dan juga begitu berjasa bagi bangsa ini, bagi negara kita. Mereka mendidik anak, mencerdaskan bangsa, memajukan bangsa. Walaupun mereka harus mengajar di tempat terpencil pun, mereka tidak mengeluh. Mereka justru bahagia karena bisa mengajar di tempat terpencil tersebut, agar anak tersebut yang di daerah terpencil tersebut tidak keterbelakangan dalam hal pendidikan. Sekian dari presentasi, sekian dari review buku saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.